Halo pemirsa Jawa Pos TV, berjumpa lagi di program Jateng Talk. Kali ini saya kedatangan narasumber yang sangat spesial. Beliau seorang doktor, pernah menjabat sebagai wakil direktur di Rumah Sakit Wongsonegoro dan saat ini dipercaya menjadi Kepala Dinas Tenaga Kerja di Snaker Kota Semarang. Beliau adalah Dr. Sutrisno SKM MH Kes. Selama memimpin di Snaker, banyak terobosan maupun inovasi yang sudah beliau lakukan. Nah, perbincangan kali ini kita akan mengangkat tema tentang tantangan dan peluang kerja di era industri 4.0. Nah, kita langsung sapa Bapak Sutrisno, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang. Pak Tris, apa kabar Pak Tris? Alhamdulillah, sehat, sehat, lancar, semua barokah. Amin, alhamdulillah. Nah, sebelum kita menginjak ke tema yang lebih besar ini, Pak, tema kita pada kesempatan kali ini, saya pengen tahu ini gambaran jumlah pencari kerja di Kota Semarang sendiri bisa digambarkan saat ini berapa jumlahnya dan berapa yang terserap di lapangan. Jadi pencari kerja itu sampai detik ini hampir 2.300 sekian. Per hari ini saja, per tanggal 20 itu ada berapa ini? 600 sekian. Tapi kami juga, kami dengan sistem karena bangga dadi wong Semarang golek gawean, kami itu ingin orang mencari kerja tidak lagi melamar di perusahaan. Terus? Tetapi datang di Disnaker dengan Seeker Go ID Go Semarang, pencet kemudian itu membuat kartu AK1 yang dulu namanya kartu kuning. Oh, kartu kuning. Dari situ nanti ada pilihan-pilihan. Di pilihan nanti dilengkapi dengan ada namanya ATM, anjungan tenaga kerja mandiri. Itu ada pilihan, Anda mau daftar di mana. Hari ini ada seleksi yang kedua dari PT Amadika. Itu artinya dia mengadakan seleksi, ini hari yang kedua. Kemarin hari yang pertama itu datang hampir 100 sekian, kemudian yang hadir total yang hadir yang ikut seleksi 78. Kemudian total hari yang kedua pendaftar hampir 100 sekian, total yang masuk tadi 60-an. Jadi memang kami tiap waktu, besok Selasa lagi ada lagi dari Bank Artomoro juga ada lagi. Jadi memang sekarang apa ya, supaya di Disnaker itu sekali dia datang, kemudian sekali juga di situ dia mendaftar pekerjaan, sekali di situ kami di Dinas Tenaga Kerja bisa memantau apakah UMR-nya sudah sesuai, apakah hak pekerjaannya sudah terpenuhi apa tidak. Bahkan di sistem itu juga dia kalau ada masalah hubungan industri bisa langsung klik, saya punya masalah ini sekali, sehingga nanti mediator bisa menjadwalkan kapan ketemu mediator. Jadi kami ingin bagaimana kemudahan itu bisa diraih, bisa dicapai. Memang sosialisasi ini memang belum seluruhnya, tetapi kami berupaya terus-menerus dengan mengalir door to door, group to group supaya masyarakat lebih paham. Jadi memang kami besok tiap Senin, Selasa, Rabu ada, sehingga tidak lagi ada seleksi ada di perusahaan. Perusahaan terbantu karena apa, nanti ada apa namanya prasangka tidak baik tidak ada. Di situ bisa terlihat semua. Transparan ya. Transparan sistem mekanismenya, kemudian bagaimana, dan kami juga bisa memantau sehingga berapa sih serapan pekerjaan Kota Semarang itu kan. Jadi memang harapannya adalah satu, kita mempermudah untuk proses penempatan kerja. Itu yang tadi saya memantau pekerjaan berapa yang indikasinya adalah bisa mengurangi angka pengangguran Kota Semarang. Berarti setiap periodik atau setiap minggu ada kegiatan pembukaan lowongan kerja yang digelar oleh Disnaker, Pak? Jadi bukan lowongan, jadi seleksi. Namanya rekrutmen. Jadi perusahaan-perusahaan itu mengajukan surat kepada kami, kemudian kami, dan itu non biaya, artinya bahwa pemerintah tidak mengeluarkan biaya, tapi dari mereka kami hanya memfasilitasi tempat, sarana, kemudian mekanisme, cara gitu. Karena apa? Pemerintah hanya bisa sementara itu, sehingga Bu Wali Kota berharap bagaimana supaya dinas itu memberdayakan semua. Tanpa anggaran pemerintah bagaimana supaya bisa lebih optimal. Itu yang Bu Wali selalu tekankan begitu, sehingga kami berupaya betul bagaimana kerjasama, kepercayaan antar lembaga kita lakukan dalam rangka optimalisasi untuk pengentasan pengangguran, hingga pengangguran bisa berkurang, kemudian pemantauan ketenaga kerjaan juga semakin baik.
Jadi dari mulai proses seleksi rekrutmen sampai ketika jadi karyawan, akan ketika terjadi permasalahan, semua itu dalam satu pintu, ibaratnya satu klik, Disnaker akan membantu ya Pak ya. Oke, kalau kegiatan seleksi itu sendiri kerjasama sudah dilakukan sejak kapan nih dengan perusahaan-perusahaan di Kota Semarang ini? Ini sejak pandemi dibebaskan bisa bertemu langsung. Jadi kita sudah ada hampir 30-40-an seleksi gitu ya. Yeah. Cuma saya dulu yang terngiang betul ada seleksi masyarakat itu yang dari Bapenda tentang pendampingan pajak itu. Yeah. Masyarakat kalau mau urusan pemerintah banyak, yang dibutuhkan 100 pendaftarnya ribuan. Yeah. Bahkan ada yang berusaha untuk supaya bagaimana diterima. Jadi ternyata mental masyarakat muda kita masih yang berbau pemerintahan diminati betul. Yeah. Tapi begitu berbau tentang perusahaan yang sip-sipan itu sedikit banget. Nah, jadi sedikit banget, dan ini kami coba terus bahwa teman-teman semua untuk meraih nilai 10 itu mulai dari 0 itu, dan nolnya ya sekarang. Jadi sekali lagi bahwa mental kepekerjaan itu memang belum tertanam sejak di sekolahan. Yeah. Ini yang mungkin barangkali juga saya berharap kepada para pendidik dan yang sebagainya, supaya bagaimana menyiapkan mental bekerja pada anak muda sehingga bisa memulai untuk berusaha. Ya. Dari jumlah atau kegiatan yang sudah diselenggarakan proses seleksi rekrutmen itu, berapa persen Pak Trisno mampu menyerap angkatan kerja di Kota Semarang itu sendiri? Jadi yang saya amati betul, begitu misalnya dari 70 yang ikut tes, kemudian diterima 50, pada saat kontrak kerja itu paling 10 orang. Yang diterima, yang melanjutkan? Yang melanjutkan sampai kontrak kerja, karena kita kan sampai memantau kontrak. Mungkin pertimbangannya itu, jadi begitu pada saat wawancara ada kerja sip, ya, kemudian kerja ini mungkin kurang diminati, kemudian yang berkaitan dengan pemasaran mungkin dan sebagainya ya. Jadi generasi muda sekarang itu lebih kepada kemandirian, pekerjaan yang memang tidak terikat dengan beberapa waktu atau apa ya, ini mungkin mereka begitu. Jadi kami coba selalu menggali, tapi prinsip kami di Disnaker adalah terus menerus bagaimana kita menyediakan pekerjaan, bagaimana proses itu, dan insya Allah lama-lama juga pasti akan masyarakat sadar dan memulainya, karena itu memulai nol itu yang paling sulit itu. Itu artinya sebenarnya penyerapan tenaga kerja itu sebenarnya cukup tinggi ya, tinggal cuma calon tenaga kerjanya yang milah-milah ya Pak ya, pilih-pilih ya, pilih-pilih. Karena di Kota Semarang itu kan anak-anaknya sudah canggih ya, artinya lebih pada usaha mandiri, misalnya dengan IT, kemudian dengan lain sebagainya lah, tapi begitu bekerja yang terikat dengan jadwal waktu, kemudian seragam begitu, mungkin masih sedikit banyak yang memang masih belum minat. Masih pikir-pikir gitu ya. Masih pikir-pikir gitu kan. Baik Pak Trisno, nanti kita lanjutkan perbincangan kita. Menarik kalau bicara tentang ngobrol tentang dunia kerja Pak Trisno ya. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita. Pemirsa Jawa Post TV, tetaplah bersama kami di Jateng Talk. Tema kali ini apa nih Mas Beki? Manual. Dari Pulau Dewata, Bali. Ada ibu-ibu yang sedang memintal benang untuk tenun khas Bali. Sampai berminggu-minggu, kemudian dibikin tali rara itu. Kalau misalkan aku pakai flat kan yang samping itu pasti rata. Jadi flat, bukan rusak, flat. Jadi langsung kirimkan foto story Anda. Saksikan terus Lensa hanya di Jawa Post TV. Jawa Post TV, independen, respect, dan menghibur. Mutiara Islam, tayangan religi membahas berbagai persoalan kehidupan di masyarakat dengan kajian dari sudut pandangan Islam. Apa yang bisa kita petik dari perjalanan Rasulullah? Kisah seperti ini tidak bisa lepas dari bagaimana Allah punya skenario. Bersama narasumber dan ustadz yang ahli di bidangnya. Saksikan Mutiara Islam setiap hari pukul 5 pagi hanya di Jawa Post TV.
morning, pemirsa Jawa Post TV, gimana kabar? Di jalan-jalan pagi-pagi. Kita ada di Sidoarjo nih pemirsa Jawa Post TV, di Gedung Kesenian Rumah Budaya Malik Ibrahim. Hotel ini mulai beroperasi pada tanggal 22 Agustus 1928. Jalan-jalan pagi-pagi hadir setiap hari pukul 7 hingga 8 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi, melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo bersama jajarannya melakukan rapat bersama dengan Managing Director La Liga untuk wilayah Asia Pasifik. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Kalau pakai masker terus bicaranya nggak jelas tuh, kita punya kebiasaan untuk menurunkan masker kita. Update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Dalam satu hari peristiwa pasti terjadi, dan untuk memenuhi kebutuhan Anda akan informasi, kami hadir menjelang waktu istirahat Anda. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat John Arman Saragi menjatuhkan vonis hukuman penjara seumur hidup pada terdakwa Teddy Minahasa. Update malam, setiap hari pukul 21.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita di Jateng Talk bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, Bapak Sutrisno. Pak Sutrisno, kalau jumlah atau penambahan para pencari kerja sendiri setiap tahun ada berapa penambahan jumlah pencari tenaga kerja Pak di Kota Semarang ini, atau berapa persen? Jadi jumlah penambahannya itu? Bahwa angkatan kerja di Kota Semarang itu ada 1.075.827 orang. 1 juta lebih ya? Yang bekerja di Kota Semarang ada 994.091. Pengangguran Kota Semarang di tahun 2023 ini 81.000. 81.736. Kemudian angkatan yang bukan pekerja itu ada 440.000. Itu dari anak sekolah, kemudian pengurus rumah tangga dan lain-lain. Jadi memang kemudian dari pencari kerja yang ada di Naker itu dari mulai 2022, 21, 22 itu memang meningkat terus ya. Jadi kemudian saya cari data yang 2022 ada 1000-an gitu ya. 1000-an. Kemudian yang data 2022, 2023 3.490 59 itu terdiri dari SD ada 18, SMP ada 68 gitu, D1 12, D2-nya ada 1, D3-nya ada 284, S1-nya ada 1.337, S2-nya ada 20, kemudian S3-nya 1 dan D4-nya 30. Ini yang kemudian penempatan sampai akhir di tahun 2022 itu penempatan hampir ada 700 orang gitu ya. 700 orang, kemudian untuk penempatan sampai detik ini pada tahun yang 2023 per 20 Juni itu total ada 645, di mana prianya ada 361, wanitanya ada 294 penempatan, itu yang di 2023. Jadi sekarang sudah mulai IT kami digunakan karena pembuat kartu kuning itu cukup di rumah pakai HP, kemudian tanda tangannya sudah elektronik. Nggak perlu datang ke kantor ya. Itu bisa menindaklanjuti, ada form mengisi juga. Saya ingin mendaftar karena di situ ada pengumuman ini akan ada seleksi dari perusahaan ini, dia langsung klik gitu. Begitupun mereka juga bisa mengisi di kita, misalnya saya tahun ini akan minta pelatihan misalnya. Oh di sini ada program pelatihan tahun depan. Saya sudah mengisi. Saya kepengen ke depan pelatihan barista, jahit, masak.
Sehingga data-data itu adalah bagian untuk kita melakukan kegiatan APBD yang ada di Disnaker, kegiatan pelatihan apa sih yang untuk diminati usaha, dan sebagian besar mereka ingin usaha mandiri. Kita sudah masuk era industri 4.0. Nih, menurut Anda apa yang paling dicari penyedia kerja saat ini, Pak? Kaitannya dengan jenis keterampilan para pencari kerja. Jadi teknologi itu tidak bisa terkendalikan dan teknologi menjadi sahabat dan alat kerja yang efektif. Yang sekarang saja itu untuk misalnya saja garment. Ya. Nyuci garment itu sekarang sudah tidak pakai air, pakainya ozon. Oh iya, iya. Itu user-user di Eropa, Amerika nggak mau kalau pakai air, pakainya ozon. Kemudian di garment sudah nggak lagi pakai gunting, pakainya laser, gitu kan. Jadi memotong dan sebagainya. Yang masih bisa dengan orang itu ketelitian gambar, misalnya batik. Tapi kalau yang sudah produksi lama jin, kemudian furniture lain-lain sudah lagi bahwa itu pakai mesin gitu. Sehingga memang kecanggihan itu. Di sisi lain kami sebagai pemerintah yang punya balai latihan kerja itu belum memiliki alat-alat peraga itu. Sehingga tatkala kami mau mengadakan pelatihan yang menyesuaikan alat canggih itu, bisanya masih di desain grafis. Desain grafis itu hanya bisa membayangkan bagaimana cara pola. Sehingga kami menghitung pola. Contoh kemarin misalnya di desain kami, ada satu perusahaan yang bilang bahwa itu kan pobrak jin itu. Kemudian teman-teman yang desain grafis saya bilang, coba jin itu dibikin model batik itu. Jadi dia lagi jin batik. Caranya apa? Memang hanya dimodifikasi. Mudah sebenarnya. Itu begitu dibakar dengan laser, kemudian dikasih warna, itu lebih bagus. Karena kan jadi inovasi-inovasi itu yang kami kembangkan sehingga teknologinya minim, serapannya kecil, dan dengan adanya teknologi ini memang ada perampingan di pekerjaan yang berkaitan dengan alat bantu teknologi. Cuma yang perlu diketahui dampak dari teknologi ini yang orang kadang tidak terpikir, bahwa alat itu diciptakan oleh kita, tapi dia tidak punya hati gitu loh. Contoh kayak komputer itu sekarang pinter-pinter jawab apa bisa, cepat, jujur, tapi dia tidak pernah menghormati kita yang ngasih materi. Kami sebagai guru kan lah, kita jangan sampai anak-anak sekarang seperti komputer, kecerdasannya memiliki tapi tidak punya nilai-nilai. Apalagi sebagai bangsa besar yang memiliki Pancasila. Itu 5 sila itu sangat lengkap sebagai nuansa kebangsaan dan jiwa kenasionalan itu sendiri, sehingga kita jangan sampai terurai, terpecah oleh karena itu. Oleh karena itu bagaimana kepekerjaan Indonesia juga memiliki nilai-nilai Pancasila. Kita alhamdulillah di kita itu ada beberapa serikat pekerja hampir ratusan, dan ada 11-12 serikat pekerja itu bersatu. Kita kompak karena saya selalu teman-teman selalu ingin mengingatkan bahwa kita negara berpancasila, sehingga alhamdulillah sampai detik ini teman-teman selalu sadar dan tidak bergejolak, tidak bergejolak, semua dirembuk, kemudian dibicarakan dengan baik, sehingga permasalahan-permasalahan kepekerjaan cukup sementara baik di Kota Semarang. Penggunaan teknologi canggih, kemajuan teknologi ini tentu di satu sisi akan memudahkan, tapi di satu sisi juga akan menyingkirkan peran manusia, Pak Sutrisno. Nah, ini bisa jadi tantangan bagi para pencari kerja, Pak Sutrisno ya. Nah, yang sebenarnya menjadi tantangan selain kecanggihan teknologi, apa yang menjadi tantangan bagi para pekerja saat ini, Pak? Sekarang itu kan regulasi dunia sulit ditebak karena kasus Eropa, perang Eropa macam-macam. Rusia Ukraina. Iya, jadi kami sih was-was dampak itu karena beberapa regulasi di Eropa sudah terjadi. Saya takut pelaksanaan deregulasi itu bisa terjadi banyak perusahaan yang gulung tikar itu karena ini sudah berdampak ke Semarang, Pak? Sudah, artinya tanda-tanda karena itu mulainya nanti dari Desember 2023. Kalau menurut mekanisme peraturan luar negeri itu kan kebijakan luar negeri di Mei, Agustus baru Desember baru jalan, sehingga ini yang kita wanti-wanti, makanya kita akan selalu koordinasi terus dengan teman-teman pengusaha pekerjaan supaya antisipasi. Maka sekarang ada keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 5 2023
kerja itu jamnya boleh dikurangi, tapi maksimal gaji minimal tidak boleh di bawah 75%. Jadi karena supaya tidak PHK itu pemerintah sudah itu pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan ekspor di Eropa. Jadi pengusaha-pengusaha yang perusahaannya ekspor di Eropa diberi kebijakan oleh pemerintah itu boleh mengurangi jam kerja, tetapi tidak boleh upahnya di bawah 75%. Karena supaya tidak tutup itu kan, tidak, sehingga itu babak kemudahan oleh pemerintah. Kami sudah mulai sosialisasi dan kami juga mulai dari dengan serikat pekerja berbicara itu agar tidak jadi gejolak di kemudian hari. Ini salah satu dampak jika nanti itu kebijakan Eropa atau dunia menimpa atau berimbas ke kita ya Pak? Iya. Desember 2023. 2023. Karena sudah mulai diundangkan. Itu salah satu antisipasinya ya Pak ya. Faktor lain Pak yang mungkin perlu juga diantisipasi khususnya para pencari kerja ini Pak. Pencari kerja kebetulan alhamdulillah mayoritas warga Semarang itu ingin usahanya mandiri ya. Jadi kami sih berharap mereka membuat industri kecil sehingga hanya beberapa kelompok itu kan, tetapi bisa lebih berekonomi karena hakikat perusahaan besar dan kecil itu hampir mirip, cuma total nilai uangnya itu bisa lebih tinggi. Tapi pada saat kita bayarkan semua juga nolnya sama gitu kan. Jadi kami hanya berupaya bagaimana supaya anak muda itu berusaha, berupaya. Kalau bisa ke perusahaan itu akan lebih baik, tapi kalau bisa mandiri ya baik juga. Yang penting jangan sampai menganggur sehingga ekonomi Kota Semarang stabil, pengangguran bisa nurun. Angka pengangguran menurut BPS baru disurvei bulan Agustus sehingga mungkin bisa ketahui. Kami berharap ya turun beberapa persen ke situ dan kami harap teman-teman semua ayo mulai bekerja mulai dari angka 0 untuk Anda meraih angka 10. Anda tidak 0 itu bisa kemana-mana dan pengalaman kerja itu bisa menjadi awal untuk membuka usaha dan saya yakin Indonesia itu akan mati 1 tumbuh 1000. Jadi kalau memang ada suatu masalah berupaya bagus. Yang penting kami sebagai pemerintah berupaya berusaha selalu dan mendekatkan diri agar bagaimana pertemuan antara penyedia pekerjaan dan pencari pekerjaan. Targetnya penurunan pengangguran berapa persen Pak? Kemarin kalau dulu 2021 itu 9,5, kemudian di 2022 turun jadi 76, itu kan hampir 2%-an gitu. Jadi kami berharap ini ya menjadi 2% lagi supaya 5,5 atau 5,6%. Berharap ya bisa lebih karena agar signifikan antara kemiskinan kota yang menurun, ekonomi yang naik sehingga pengangguran juga bisa turun sehingga Kota Semarang akan menjadi paling stabil sehingga upaya yang dilakukan Bu Wali itu bisa optimal sehingga untuk menciptakan Semarang semakin hebat bisa terlaksana dengan baik. Meskipun orang Semarang lebih condong tertarik pada dunia usaha Pak Trisno, terkait peluang kerja di era 4.0 ini, apa yang mesti dimiliki, bekal apa yang mesti dimiliki oleh para pencari kerja ini agar mereka juga sukses nanti di usaha atau dunia kerja yang digelutinya? Pertama mental kerja dulu, mental kepekerjaan itu nomor 1. Yang kedua saling cari informasi dan koordinasi. Mentalnya seperti apa Pak? Realnya mental bekerja itu adalah saya ingin memulai di titik ini, memulai di titik ini dengan apapun. Kemudian ada pun titik ini nanti tidak sampai final menjadi nilai 10, minimal sudah memulai. Dan nanti setelah memulai ada pengalaman apapun dia mau pindah baru. Misalnya mau pindah ternyata saya senang usaha mandiri, saya ingin pelatihan ini. Silakan pemerintah juga banyak kegiatan pelatihan bisa diikuti di situ sehingga nanti bisa mandiri. Tetapi memulailah. Kemudian jangan membayangkan melihat orang yang sudah angkanya 10, dia masih 0 aja belum, jadi mulailah 0 itu dipecah jadi 1, nanti bisa merambah 2, 3 gitu. Bagi yang sudah 8 silakan menjadi 9, 10, tapi yang masih 0 terutama itu memulailah untuk bekerja dengan mental apa? Saya bekerja dimanapun siap untuk pengalaman, tambah setahun, 2 tahun, minimal punya itu dan jangan berhenti pada saat angka 1 didapat mencair angka 2 sulit. Kita memulai dari 1 di tempat yang lain lagi. Itu yang. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Ya. Konsep kita seperti air lah. Tetesi terus sebaja seperti apapun kalau ditetesi tiap hari pasti akan lubang juga. Karena
bekerja itu adalah nomor satu. Dan sekali lagi lagu Indonesia Raya itu jelas-jelas mengatakan, di sanalah aku menjadi pandu ibumu. Jadi menjadi pandu penuntun ibu itu satu kata, bekerja. Orang tua hanya berharapannya sudah bekerja, tidak pernah tanya bayarannya berapa di mana. Tapi anakku wis kerja. Maka mari kita anak-anak Semarang banggakanlah orang tuamu dengan kau bekerja. Apapun pekerjaan. Apanya jelas pekerjaan yang tidak boleh melanggar hukum, tidak boleh yang melanggar penting hukum. halal. Yang penting sesuai dengan prosedur hukum, sesuai dengan tidak melanggar hukum. Itu yang penting. Oke. Terakhir nih Pak Sutrisno, selain mental, pesan apa yang Anda sampaikan ini Pak, khususnya bagi para calon tenaga kerja atau yang sedang mencari pekerjaan, mungkin baik yang tengah mencari kerja, ingin kerja di Kota Semarang, pun juga kan Disnaker juga membuka peluang sistem rekrutmen ya, bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan asing untuk bekerja di luar Indonesia Pak Trisno. Jadi sebetulnya sekarang pendidikan saja itu ijazah ada bahasa Inggrisnya Pak. Padahal itu kan di Indonesia. Mungkin perlu bahwa sekarang ini pekerjaan asing kan ada di sini. Jadi sebenarnya kerja di Amerika sama dengan di sini, wong di sini semua. Cuma SK-nya karena bahasa Indonesia, mungkin SK-nya pulih bahasa Inggris itu. Maka Anda itu untuk kita semua untuk bekerja tidak perlu keluar negeri dulu, tapi kalau memang bisa di dalam dan tapi kalau bisa keluar negeri silakan ikut pemagangan. Prinsip bahwa kami bisa dan pasti Anda bisa. Anda memulai. Jadi kemudian inovasi sangat penting. Brand. Jadi membangun brand itu penting. Misal kayak kalau mau usaha mandiri membuat kopi ya, misalnya merek kopi apalah yang paling terkenal. Kopi bom atau kopi neraka jahanam misalnya, yang panasnya misalnya ya, atau mungkin makanan apa yang jenisnya apa gitu kan, jadi yang orang tergelitik kemudian datang. Karena sekarang itu apa, brand itu nomor satu, bentuknya sama. Yang kedua simple dan nyaman, enak dirasakan. Yang kedua suasananya itu dan teman-teman sekarang itu anak muda itu beda banget, yang dijual adalah suasana. Kemudian brand, kemudian komunitas. Maka komunitas tidak perlu, maka untuk bangun komunitas IT nomor satu. Maka penggunaan IT sekarang adalah cuma ingat bahwa kalau dulu ada pepatah harimaumu jadi mulutmu adalah harimaumu, sekarang jemarimu pun bisa harimau kalau salah ketik. Silakan dengan baik, dan saya berdoa dan saya yakin teman-teman bisa memulai untuk usaha lebih baik. Oke, baik Pak Tris, terima kasih. Tidak terasa perbincangan kita sudah pada titik akhir Pak Tris. Semoga ini Disnaker Trans dengan terobosannya mampu ini membantu para pencari tenaga kerja sekaligus juga menurunkan angka pengangguran di Kota Semarang. Sukses Pak Trisno. Demikian pemirsa Jawa Pos TV, perbincangan kita di Jateng Talk bersama dengan Bapak Dr. Sutrisno SKM MHkes, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang terkait dengan tantangan dan peluang kerja di era industri 4.0. Saya Suli Sesa yang memandu Jateng Talk pada edisi kali ini, pamit undur diri, sampai jumpa.